Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suherman, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Profesor Muhammad MK. Nomor induk mahasiswa saya 19090270032. Pada kesempatan kali ini saya coba memaparkan tugas ketiga pada mata kuliah manajemen strategis tentang klasifikasi strategis menurut para ahli. Yang pertama yaitu strategi menurut Wellens-Muller. Dia membagi tiga strategi generik, yaitu strategi pertumbuhan, strategi stabilitas, dan strategi penciutan. Untuk strategi pertumbuhan dibagi menjadi dua strategi utama, yaitu strategi pertumbuhan konsentrasi, strategi pertumbuhan diversifikasi. Untuk pertumbuhan konsentrasi yaitu dibagi menjadi dua, yaitu horizontal dan vertikal. Horizontal ini merupakan perluasan segmen pasar atau melakukan akuisisi atau joint venture. Sementara untuk vertikal yaitu mengambil ahli atau fungsi pemasok ke belakang atau distributor yang ke depan. Sementara strategi pertumbuhan diversifikasi ini merupakan penambahan produk atau divisi dengan sasaran menjaga pangsa untuk mengurangi pesaing, misalnya dengan menekan biaya atau meningkatkan keuntungan. Ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu terpusat dan konglomerisasi. Yang maksud dan terpusat yaitu menambah produk atau menambah divisi yang sebelumnya sudah ada. Sementara konglomerisasi yaitu dengan menambah produk atau menambah divisi yang tidak ada hubungannya dengan yang dimiliki sebelumnya. Dengan kata lain itu menambah aset baru. Kemudian strategi stabilitas. Strategi stabilitas ini dibagi menjadi 4 strategi utama. Yang pertama yaitu strategi istirahat. Ini di mana kondisi atau sumber daya setelah pertumbuhannya cepat. Kemudian strategi kedua yaitu strategi waspada, di mana menjalankan usaha secara hati-hati karena adanya faktor penting yang berubah. Kemudian strategi tanpa perubahan, yaitu perubahan tidak perlu melakukan perubahan, yang berarti tetap menjalankan usaha dengan sedikit penyesuaian. Kemudian strategi yang keempat yaitu strategi laba, di mana mengutamakan keuntungan saat ini walaupun resikonya besar dengan mengorbankan keuntungan di masa depan. Kemudian strategi generik yang ketiga yaitu strategi penciutan. Ini memiliki 4 strategi utama, yaitu di antara satu yaitu strategi perubahan haluan, di mana perbaikan efisiensi atau operasional melalui kontraksi dan konsolidasi. Kemudian yang kedua itu strategi mengikat, yaitu di mana aktivitas yang tidak menguntungkan agar dikurangi sehingga menjadi lebih menarik. Yang ketiga yaitu strategi jual tutup, yaitu jual dengan cara menjual perusahaan untuk menyelamatkan investasi. Kemudian strategi pelepasan yaitu jika pilot dapat menghindarkan tanggung jawab, yaitu dengan cara menjual aset secepatnya. Kemudian strategi likuiditas yaitu dengan melakukan likuidasi secepatnya untuk ketimbang bangkrut. Yang kedua, kita coba membahas tentang strategi menurut ahli Fred David. Dia membagi strategi generik menjadi 4 strategi. Yang pertama itu strategi integrasi vertikal, strategi intensif, strategi diversifikasi, dan strategi bertahan. Strategi vertikal yaitu merupakan perubahan atau melakukan pengawasan terlebih terhadap distributor, pemasok, atau pesaing, misalnya melalui merger atau akuisisi dan lain-lain. Sementara strategi insentif ini merupakan strategi memerlukan usaha-usaha yang intensif untuk meningkatkan posisi pesaing melalui produk yang ada. Sedangkan strategi diversifikasi merupakan strategi untuk penambahan produk baru. Dan strategi bertahan ini merupakan tindakan-tindakan penyelamatan agar terlepas dari kerugian yang lebih besar. Untuk strategi integrasi vertikal ini dibagi menjadi 3 strategi utama, yaitu strategi integrasi ke depan, yaitu di mana pengendalian terhadap distributor jika perlu dengan memilikinya. Kemudian strategi integrasi ke belakang, yaitu dengan cara pengendalian terhadap pemasok bahan baku. Kemudian integrasi horizontal, yaitu dengan cara pengawasan terhadap pesaing jika perlu memiliki posisi secara monopoli. Kemudian untuk strategi insentif ini dibagi menjadi 3 strategi utama, yaitu yang pertama penetrasi pasar.
Ini merupakan usaha untuk meningkatkan pangsa pasar satu produk melalui usaha pemasaran yang lebih besar. Sementara pengembangan pasar ini merupakan memperkenalkan produk-produk yang ada sekarang ke daerah-daerah yang secara geografis belum merupakan daerah baru. Kemudian pengembangan produk ini merupakan strategi untuk meningkatkan penjualan dengan cara meningkatkan atau memodifikasi produk yang sudah ada, terutama jika produk yang ada sudah jenuh. Yang ketiga yaitu strategi generik bertahan. Ini memiliki 4 strategi utama, yaitu pertama yaitu joint venture, yaitu terjadi saat atau lebih perusahaan membentuk satu perusahaan konsorsium untuk tujuan kapitalisasi modal. Yang kedua yaitu strategi rekrutmen strategi, yaitu ditempuh agar perusahaan mampu bersaing pada saat pesaingnya dengan cara reduksi biaya atau aset perusahaan. Kemudian diversifitur strategi, yaitu menjual satu divisi dalam rangka menambah modal. Yang keempat yaitu likuiditas strategi, yaitu dengan menutup usaha dengan menjual seluruh aset perusahaan ini untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Kemudian pendapat yang ketiga menurut ahli yaitu strategi menurut Michael R. Porter. Dia membagi 3 strategi generik besar, yaitu pertama strategi diversifikasi, kedua strategi kepemimpinan biaya menyeluruh, dan ketiga yaitu strategi fokus. Untuk strategi utama ini tidak ada pemisahan, jadi dikelompokkan menjadi 13 strategi besar atau strategi utama. Yang pertama yaitu spesialisasi, di mana yaitu bagaimana usaha memspesialkan produk dalam lini produknya. Kemudian identifikasi merek, yaitu merupakan bagaimana usaha meningkatkan kualitas merek produk atau nama perusahaan. Kemudian yaitu dorong plus tarik, yaitu bagaimana tingkatan nilai tambah yang mendeterminkan dalam tingkatan integrasi ke depan dan ke belakang yang akan dilakukan. Kemudian posisi biaya. Posisi biaya itu bagaimana tingkatan mengupayakan untuk memperoleh posisi biaya rendah dalam proses produksi dan distribusi melalui investasi dalam fasilitas dan memperkecil biaya-biaya. Kemudian layanan, yaitu bagaimana tingkat layanan tambahan yang dilakukan perusahaan. Kebijakan harga, yaitu di mana bagaimana tingkat posisi harga produk relatif pada pasarnya. Kemudian leverage, yaitu bagaimana tingkat kemampuan finansial dan operasional yang dimiliki. Kemudian terakhir itu hubungan dengan pemerintah, yaitu bagaimana tingkat kekeratan hubungan dengan pemerintah dalam negeri, luar negeri, ataupun daerah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.